Sampai detik ini, aku masih tidak mengerti kenapa orang-orang itu masih saja mudah dibodohi. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa dunia ini banyak tipu daya. Tapi kok ya, mereka masih saja terperdaya. Sungguh aneh. Barangkali aku memang mengerti, atau terpaksa harus mengerti walau sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Luar biasa. Aku bisa hidup tenang, hidup senang dalam keadaan absurd akan kehidupan ini. Semuanya dapat dengan mudah ku dapatkan. Mulai dari urusan uang, perempuan, sampai urusan tetek, bengek, bablas bebas hambatan. Gusar. Nasibmu sungguh beruntung. Gusar. Ya, itulah nama panggilanku setiap hari. Tentu berbeda sekali dengan sebutan Gus Dur yang disandang mantan Presiden Republik Indonesia keempat itu. Kalau Gus pada KH Abdurrahman Wahid jelas menunjukkan keturunan kiai besar dari kalangan NU. Lah aku itu hanyalah panggilan singkatku saja dari namaku yang sebenarnya Gustiar Syarifuddin, anak seorang buruh tani dan ibu seorang juru masak yang baik untuk anak dan suaminya. Tentu berbeda sekali, bukan? Tapi sampai detik ini aku pun masih bingung pada orang-orang di sekitarku. Padahal aku sudah mengatakan beratus kali, bahkan berjuta kali kepada mereka kalau aku lahir dari masyarakat rendahan dan bukan keturunan kiai. Mereka tidak percaya. Mereka mengatakan kalau aku adalah manusia yang suka merendah. Terlebih saat orang-orang mengunjungi makam ayah dan ibuku yang memang sengaja kubangun seperti makam raja-raja. Atau barangkali makamnya lebih bagus, lebih mewah dari makam mereka. Dan seketika mereka tambah percaya setelah melihat ada tulisan KH di batu nisan ayahku, yang mereka pikir itu adalah Kiai Haji, padahal itu adalah singkatan dari nama ayahku yang sebenarnya Karim Hidayat. Dasar masyarakat bodoh. Bagaimana mungkin kebodohan masih dipelihara? Loh, aku mengatakan ini benar. Ini kenyataan. Hampir 75% masyarakat di kotaku mengira bahwa aku adalah keturunan dari kiai. Tapi ya sudahlah. Daripada aku pusing-pusing memikirkan perdebatan itu, ku akui saja bahwa aku adalah keturunan kiai ke-10 setelah para wali. Gusar.
Ya, nama yang senantiasa membawa berbagai keberuntungan. Tuhan benar-benar berpihak pada nama itu. Tidak seperti pada nama Gustiar Sarifuddin, hasil racikan bubur merah dan bubur putih kedua orang tuaku. Sungguh, aku merasakan bagaimana perbedaannya dan sangat jauh berbeda. Nama Gustiar Sarifuddin telah menenggelamkan aku pada jurang kemiskinan yang tak ada ujung. Sementara nama Gusar telah memposisikanku menjadi orang yang sangat kaya raya sejagat Nusantara. Betul kata orang pintar. Nama akan membawa hokinya masing-masing. Dan akulah contoh konkretnya. Sejak kecil hingga umurku 18 tahun, aku hidup dengan nama Gustiar Sarifuddin. Nama yang menurut orang-orang adalah nama yang bagus. Tapi pendapatku mengatakan kalau nama itu adalah nama yang jelek. Bagaimana tidak? Nama Gustiar Sarifuddin telah menenggelamkanku dalam berbagai macam kekurangan. Orang tuaku jarang sekali membelikanku pakaian bagus. Makan saja paling beruntung hanya bubur campur jagung atau singkong dengan lauk pauk, jantung pisang, sambal, atau sekali-kali ikan asin. Sungguh menyedihkan memang. Tapi sudahlah, lupakan saja tentang itu. Abaikan saja. Itu hanya sebatas kenanganku pada masa lalu. Kenangan yang sudah aku kubur dalam-dalam pada ruang tanpa dasar. Sekarang aku lebih suka memikirkan hari ini, esok, dan yang akan datang. Ya, akulah Gusar, seseorang yang siap menerima berbagai macam tantangan. Gusar yang terkenal oleh pengusaha skala nasional. Gusar pemilik pondok pesantren yang setiap pekan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, akulah Gusar sang presiden. Gusar. Gusar sang presiden. Tunggu. Aku sang presiden? Siapa yang bilang aku presiden? Aku sendiri. Oh, atau ya. Mereka memang memanggilku Gusar sang presiden. Betul. Presiden bagi para bajingan. Apa iya perlu kuceritakan? Nampaknya memang perlu. Tapi ini rahasia. Jangan ceritakan ke orang-orang bahwa membahas tentang kepresidenanku jauh lebih penting daripada membahas soal capres dan cawapres atau pilgub. Tapi bukan berarti aku tidak peduli dengan negara dan pemerintahan ini. Lah, wong aku cukup diuntungkan oleh pemerintahan dan republik ini. Baiklah, aku tutup dulu pembahasan soal kepresidenan di negara ini. Mari kita lanjutkan membahas tentang kepresidenanku. Yang setuju silahkan tetap di sini. Yang tidak setuju silahkan angkat kaki dan pergi dari sini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan tema dan pembicaraan yang lain. Nah, kembali ke soal kepresidenanku. Sekitar umur 12-18 tahun, aku sudah ikut ayah menjadi buruh tani. Dan nasibku ya masih sama. Aku masih tetap miskin. Terlebih, aku hidup dalam sebuah negara yang menakutkan. Negara hantu atau negara neraka, aku tak tahu. Sulit dijelaskan. Dan kau tahu, di antara mereka, satu sama lain saling curiga. Satu sama lain saling fitnah. Satu sama lain saling bunuh. Tak ada pegangan, tak ada kepercayaan. Semua tenggelam dalam multikrisis. Oh. Sepertinya sedikit ada kekeliruan. Ya, benar sekali. Tadi ku bahas lagi tentang masa laluku. Ya, bagaimanapun kita terlahir begini adalah buah dari sejarah masa lalu. Dan sejarah itu sudah pasti sangat penting. Dan sebelum ku lanjutkan, aku akan mengatakan sesuatu. Bahwa mulai saat ini, aku tidak akan melupakan masa laluku. Walaupun sepahit empedu, masa lalu adalah sejarah yang sangat penting. Cermin dari kehidupan yang akan kita jalani. Agar lebih afdol, aku akan membacakan sebuah mantra. Tolong dengarkan. Dengarkan ini. Nyap lenyap, nyap lenyap, nyap lenyap. Hir tersihir, tersihirnya lenyap. Sekarang bukan besok, besok bukan sekarang. Palupa, mantraku mantra sejati. Puah. Semoga masa lalu tadi menjadi sebuah sejarah yang memang penting dalam hidup kita. Ya, akulah presiden untuk hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Pepatah mengatakan bahwa ilmu adalah jendela dunia. Ya, itu benar sekali. Tapi ilmu yang kumiliki berbeda dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ekonom, politikus, kiai, presiden, teknokrat, biksu, pendeta, atau yang lainnya. Ilmu yang kumiliki adalah ilmu kebal. Pertama, kebal dari rasa malu. Yang kedua, kebal tidak beriman. Dan yang ketiga, kebal dari senjata tajam termasuk sama peluru. Orang-orang bahkan menyebutku manusia sakti. Ya, bagaimana tidak? Preman-preman saja bertukuk lutut di depanku. Polisi berkoalisi. Para pengusaha tidak bisa berkata tidak jika aku meminta. Dan para pejabat, mereka erat bersahabat denganku. Ya. Begitulah Gusti Sarifuddin yang telah berjaya ketika berumur 19 tahun. Orang-orang memanggilnya Gus Sar, yang kemudian telah disembah oleh para pengikut genderuwo dari Gunung Bohong Golombong, yang bahkan sampai saat ini mereka telah bergabung dalam orang-orang sekelas
apokalipto. Ah. Tapi saat aku menemukan titik kejenuhan dan semua yang berkaitan dengan usaha dan kepemimpinan yang kuserahkan kepada anak buahku, semuanya berubah drastis. Aku tidak lagi memiliki gelar kepresidenan yang dihormati banyak orang. Kolega-kolegaku tidak lagi mau bersahabat. Aku difitnah telah banyak memiliki simpanan istri. Aku difitnah telah banyak melipat uang hasil korupsi. Dan aku difitnah telah memukul banyak orang hanya karena mereka tidak sepemikiran denganku. Dan yang lebih parah, anak buahku ikut-ikutan yang membuatku tidak memiliki kepercayaan. Mereka yang telah kuberi makan, mereka yang telah kubangunkan masjid, dan mereka yang telah kubangunkan sekolah telah membuangku. Aku dipikir lebih kotor daripada anjing kudisan, dan lebih hina daripada perempuan-perempuan pelacur yang hidup di bawah gorong-gorong jembatan. Dan lebih parahnya lagi, hartaku ikut mereka jarah. Bangsat. Aku diam bukan berarti aku tidak berdaya. Tapi, aduh, kepalaku pusing. Aku panas dingin. Aku mual. Air. Aku butuh air. Darah. Aku muntah darah lagi. Siapa yang telah menyantetku? Tidak mungkin ada orang yang berani menyantetku. Aku kebal dari rasa sakit. Tidak mungkin. Tolong aku. Hei, siapa yang memanggil-manggil nama kecilku? Jangan berisik. Nama itu sudah tidak ada. Nama Gustiar Sarifuddin telah terkubur bersama kepedihannya. Percayalah, akulah Gusar. Aku Gusar. Aku Gus. Gusti, kenapa aku harus muntah darah lagi? Sekarang aku sudah kembali menjadi Gustiar Sarifuddin. Aku sudah bukan lagi menjadi Gusar. Nama itu sudah pergi entah kemana. Topeng-topengku satu persatu hangus menjadi arang, terbakar waktu yang semakin mendekati senja. Aku sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Bermula dari nol lalu berakhir ke nol. Tuhan, berikanlah satu kesempatan Repelita lagi. Aku masih ingin memandang matahari. Aku masih sanggup membangun pilar-pilar yang sekarang sudah roboh itu. Tuhan, Engkaulah Maha Pembuka dan Penutup waktu. Hamba percaya Engkau adalah pemberi kasih. Maka berikanlah kasih-Mu itu kepadaku, Tuhan. Tuhan, berikanlah satu kesempatan Repelita lagi. Cukup satu, Tuhan.